Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pagi hari ini kita dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Adik-adik sekalian, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMK Pelita Nusantara, bahwa kalian adalah sebagai siswa terpilih di antara beberapa siswa yang telah mendaftar di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Berarti merupakan kesyukuran yang banyak terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kalian semuanya adalah bisa terpilih menjadi calon siswa SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Karena banyak di antara teman kita, mungkin tetangga kita, saudara kita yang saat ini belum diberikan kesempatan untuk bergabung dengan SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Pada kesempatan kali ini, kalian mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, di mana MPLS pada kali ini mengambil tema tegar di tengah keprihatinan, menjadi teladan merajut sukses masa depan. Jadi walaupun kondisi masa pandemi COVID yang belum usai, ya, akan tetapi kita tetap harus semangat, ya, menjadi teladan agar bisa merajut sukses di masa depan. Adik-adik sekalian, sebelum saya melanjutkan materi pada pertemuan kali ini, saya mengingatkan kembali bahwa pandemi COVID-19 belum usai. Jadi kita supaya berusaha secara lahiriah untuk terhindar dari penyakit COVID-19 khususnya, maka kita selalu harus ingat pesan Ibu, 5M, memakai masker, kemudian sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan. Itu adalah sebagai usaha lahiriah kita agar kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari penyakit COVID-19. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan sedikit hal terkait dengan struktur kurikulum yang ada di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Jadi materi ini akan memberikan sedikit gambaran kepada kalian apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus kalian selesaikan selama kalian menempuh pendidikan di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Nah, pesan saya bahwa
kalian menempuh pendidikan di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang itu cukup hanya 3 tahun saja. Jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Artinya kalau kurang, ya berarti kalian tidak bisa selesai, tidak bisa mendapatkan ijazah SMK Pelita Nusantara. Kalau lebih, berarti kalian tinggal kelas, itu sudah rugi waktu, kemudian rugi biaya. Itu adik-adik sekalian, jadi tolong diperhatikan bahwa kalian sudah bergabung dengan SMK Pelita Nusantara 2 harus mempunyai kesemangatan yang tinggi, selesai dalam waktu 3 tahun. Nah, adik-adik sekalian, struktur kurikulum itu apa? Kurikulum itu apa toh? Kurikulum adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Semuanya itu adalah tujuan mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adik-adik sekalian, kalian sekolah itu kan tentunya mempunyai tujuan akhir. Nah, kegiatan mengenyam pendidikan, kegiatan di sekolah itu diatur apa yang harus dikerjakan, kemudian apa yang harus dilakukan, tujuannya apa, kemudian caranya bagaimana. Nah, itu semuanya adalah aturan yang ada di dalam kurikulum. SMK Pelita Nusantara 2 Semarang adalah merupakan salah satu sekolah swasta, yang menjadi pilot proyek pelaksanaan kurikulum 2013. Jadi sejak tahun pelajaran 2013-2014 sampai sekarang SMK Pelita Nusantara 2 itu sudah menggunakan kurikulum 2013. Jadi sejak diluncurkan kurikulum 2013, SMK Pelita Nusantara sudah menggunakan itu. Dan sampai saat ini, sampai tahun pelajaran 2021-2022 ini, SMK Pelita Nusantara 2 juga masih menggunakan kurikulum 2013. Namun yang kita gunakan sekarang di tahun pelajaran ini adalah kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Ya, adik-adik sekalian, sebelum saya mengenalkan lebih lanjut yang terkait dengan struktur kurikulum, akan saya perkenalkan dulu agar nanti kita lebih paham. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, bahwa SMK itu memiliki 9 bidang keahlian. Nah, di antaranya ya, bidang keahlian yang ada di SMK itu ada teknologi dan rekayasa. Kemudian ada lagi bidang keahlian energi dan pertambangan. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi.
termasuk kesehatan dan pekerjaan sosial, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, termasuk di situ adalah bisnis dan manajemen, kemudian pariwisata dan seni dan industri kreatif. Itu 9 bidang yang ada di SMK yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK. Nah, salah satu bidang keahlian yang ada di SMK itu yaitu bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Bidang keahlian teknologi dan rekayasa itu sendiri dibagi menjadi 12 program. 12 program keahlian. Ya, jadi masing-masing bidang keahlian itu memiliki beberapa program keahlian. Termasuk tadi, kita ikut di dalam kelompok teknologi dan rekayasa. Itu ada 12 program keahlian. Di antaranya adalah teknik elektronika, kemudian teknik ketenaga listrikan, teknik perkapalan, teknik tekstil, teknik pesawat udara, teknik grafika, teknik otomotif, kemudian teknik mesin, teknik konstruksi, properti, teknik kimia, teknik industri, kemudian industri instrumen. Nah, itu program keahlian yang ada di kelompok teknologi dan rekayasa. Nah, di sekolah kita, di SMK Pelita Nusantara II Semarang, itu ada 3 program keahlian. Ada 3 program keahlian, yaitu teknik elektronika. Nah, sebenarnya dari masing-masing program keahlian itu masih dibagi lagi menjadi beberapa kompetensi keahlian. Contohnya untuk yang teknik elektronika, contoh. Teknik elektronika itu ada 6 kompetensi keahlian. Contohnya di sini adalah teknik audio video, kemudian teknik elektronika industri, dan lain sebagainya. Nah, kompetensi keahlian teknik elektronika di SMK Pelita Nusantara itu adalah yang kita ambil adalah teknik audio video. Kemudian untuk teknik ketenaga listrikan itu kita ambil yang kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian untuk teknik otomotifnya itu teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan kompetensi keahlian, kemudian program keahlian, dan bidang keahlian yang ada di SMK. Nah, sekarang kita masuk ke struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum yang digunakan di SMK Pelita Nusantara, baik kelas 10, 11, atau 12, itu adalah struktur kurikulum yang sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 07/D-D5/KK/2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan MAK. Nah, secara garis besar bahwa struktur kurikulum itu dibagi
menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Jadi kelompok A, ya, mata pelajaran yang ada di kelompok A, muatan nasional, kemudian kelompok B itu muatan kewilayahan, kemudian yang kelompok C itu adalah peminatan kejuruan. Itu secara garis besar dibagi menjadi 3 itu. Nah, artinya begini, kalian nanti ketika menempuh pembelajaran di SMK Pelita Nusantara khususnya, mapel yang harus kalian tempuh, mata pelajaran yang harus kalian selesaikan, itu dibagi menjadi 3 kelompok tadi. Ya, dibagi menjadi 3 kelompok tadi. Jadi kelompok A itu adalah muatan nasional. Kelompok B muatan kewilayahan. Nah, untuk kelompok A dan kelompok B ini semua kompetensi kalian, baik teknik audio video, kemudian teknik instalasi tenaga listrik, kemudian teknik kendaraan ringan otomotif, itu sama. Ya, sama. Mapelnya sama. Sebagai contoh ini, untuk struktur yang kelompok A, muatan nasional, itu mapelnya adalah pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, matematika, kemudian sejarah Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Kemudian yang termasuk di dalam kelompok B, mapel kelompok B, muatan kewilayahan, yaitu mapel seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan bahasa Jawa. Jadi seluruh kompetensi kalian itu sama mapelnya, muatannya sama. Kemudian jumlah jam per minggunya juga sama. Ya. Nah, kemudian yang kelompok C, ya. Jadi mata pelajaran yang ada di kelompok C. Nah, mata pelajaran yang ada di kelompok C itu terdiri dari tiga kelompok, jadi dibedakan menjadi tiga kelompok. Nah, C1 itu dasar bidang keahlian, ini masih sama, ya, masih sama, baik teknik audio video, teknik instalasi tenaga listrik, ataupun teknik kendaraan ringan otomotif, yaitu mapel simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Ini sama, ya. Jadi ketiga kompetensi kalian sama. Nah, kemudian yang membedakan di sini, ya, yang sudah membedakan di sini, di kelompok muatan peminatan kejuruan yang C2, dasar program keahlian. Nah, ini sudah mulai mengarah ke kompetensi keahlian masing-masing. Ya, sebagai contoh di sini, yang termasuk mapel di C2, dasar program keahlian. Untuk TAV itu ada kerja bengkel dan gambar teknik, dasar listrik elektronika, kemudian dasar pemrograman. Sedangkan yang di teknik instalasi tenaga listrik, itu ada gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, kemudian pekerjaan dasar elektronika. Sedangkan yang di teknik kendaraan dengan otomotif, itu ada mapel gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif,
dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, ini sudah mengarah ke kompetensi keahlian masing-masing. Nah, yang lebih beda lagi, ya, adalah yang di kelompok C3, ya, kelompok C3, yaitu kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian. Nah, di sini mata pelajarannya sudah mengarah ke kompetensi masing-masing. Sudah mengarah ke kompetensi masing-masing. Nah, ini struktur kurikulum yang nanti kalian harus selesaikan selama 3 tahun kalian mengikuti pembelajaran yang ada di SMK. Nah, sedikit gambaran dari masing-masing mapel yang sudah dikelompokkan menjadi 3 kelompok tadi, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Itu nanti akan dibagi menjadi beberapa mapel yang memiliki muatan pembelajaran tiap minggunya, baik di kelas 10, semester 1 dan semester 2, kemudian kelas 11, semester 3 dan semester 4, kemudian kelas 12 di semester 5 dan semester 6. Nah, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa di kelompok A, kelompok B, dan kelompok C1, kelompok A, B, dan C1, masing-masing kompetensi keahlian itu muatan jam pembelajaran per minggunya itu sama. Jadi pendidikan agama dan budi pekerti untuk TAV, teknik audio video, kemudian untuk teknik instalasi tenaga listrik, kemudian untuk teknik kendaraan ringan otomotif, nah, muatan jam per minggunya sama. Sebagai contoh begini, kelas 1, ya, pendidikan agama dan budi pekerti untuk semester 1 itu 3 jam per minggu. Itu ya sama baik TAV, TITL, dan TKRO. Jadi 3 jam per minggu. Kemudian untuk semester 2-nya 3 jam, semester 3 ya kelas 2, kelas 11 3 jam, kemudian kelas 12-nya juga 3 jam per minggu. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu ada 2 jam per minggunya, baik di kelas 10, 11, atau kelas 12. Kemudian untuk bahasa Indonesia, jadi di kelas 10-nya itu ada 4 jam untuk semester 1, kemudian semester 2-nya 4 jam. Kemudian yang di kelas 11-nya itu ada 3 jam. Nah, kelas 12 untuk semester 4-nya juga 3 jam. Kemudian kelas 12-nya 2 jam. Kelas 12-nya adalah 2 jam. Kemudian untuk matematika, ya, matematika itu kelas 10, 11, 12 itu adalah 4 jam per minggu. 4 jam per minggu. Kemudian sejarah Indonesia itu selesai di kelas 1. Jadi mapel sejarah Indonesia itu hanya ada di kelas 1. Kemudian nanti di kelas 3-nya langsung ujian sekolah. Itu hanya di kelas 1, yaitu 3 jam per minggu. Kemudian bahasa Inggris ada 3 jam di kelas 1, 3 jam di kelas 2, dan 4 jam di kelas 3, kelas 12. Seni budaya itu juga
hanya di kelas 1, 3 jam per minggunya. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, itu kelas 10 dan kelas 11, 2 jam per minggu. Bahasa Jawa itu juga 2 jam per minggu dan selesai di kelas 11. Nah, kemudian untuk C1, tadi saya sudah sampaikan bahwa kelompok C1-nya itu juga masih sama dari masing-masing kompetensi keahlian tadi, TAV, TITL, dan TKRU. Simulasi dan komunikasi digital itu 3 jam per minggu. Kemudian fisika dan kimia masing-masing 3 jam per minggu. Nah, dari kelompok C1 ini selesai juga di kelas 10. Kelas 10. Jadi hanya di kelas 10, kemudian nanti langsung ujian di kelas 12. Kemudian untuk kelompok yang C2 yang tadi saya sudah sampaikan sudah mulai mengarah ke kompetensi keahlian masing-masing tadi. Ini untuk teknik audio video. Ini untuk C2-nya kerja bengkel itu ada 4 jam, dasar listrik elektronika 5 jam, kemudian dasar pemrograman 4 jam per minggunya. Selesai di kelas 10. Kemudian untuk C3, nah ini yang sudah mengarah ke kompetensi keahlian masing-masing. Ya, mulai di kelas 2 itu sudah mengarah ke kejuruan. Kejuruan, kompetensi keahlian. Ada mikroprosesor 4 jam per minggu, kemudian penerapan rangkaian elektronika itu 7 jam ya, di kelas 11-nya 7 jam, kemudian kelas 12-nya ada 6 jam. Kemudian perencanaan dan instalasi sistem audio 6 jam per minggu di kelas 11 dan 6 jam per minggu di kelas 12. Perawatan dan perbaikan peralatan audio video itu ada 7 jam di kelas 12. Ya, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan itu ada 7 jam di kelas 11 dan 8 jam di kelas 12. Nah, itu untuk yang program keahlian atau kompetensi keahlian teknik audio video. Nah, sekarang untuk yang kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, kita langsung ke yang C3. Ya, karena untuk C2-nya ya, itu sebetulnya hampir mirip ya. Gambar teknik listrik, kemudian dasar listrik dan elektronika, kemudian pekerjaan dasar elektronika itu yang diselesaikan di kelas 1. Jadi gambar listrik, ya, gambar teknik listrik itu ada 3 jam, kemudian dasar listrik ada 6 jam, kemudian pekerjaan dasar elektromekanik ada 4 jam. Nah, yang C3 ini yang sudah sesuai dengan kompetensi keahlian tadi, yang sudah mengarah ke kompetensi keahlian masing-masing. Ada instalasi penerangan listrik, itu ada 8 jam di kelas 11, 7 jam di kelas 12. Instalasi tenaga listrik 8 jam di kelas 11, 7 jam di kelas 12 per minggunya. Kemudian perbaikan peralatan listrik ada di kelas 12, 5 jam per minggu. Produk kreatif dan kewirausahaan sama ya dengan teknik audio video. Jadi ada 7 jam di kelas 11, kemudian 8 jam di kelas 12. Nah, berikutnya untuk yang teknik kendaraan ringan otomotif, langsung ke C2. Ya. Karena untuk muatan A, B, kemudian C1, ya, itu sama. Ya, sama. Untuk C2-nya teknik kendaraan ringan otomotif, itu ada gambar teknik 4 jam,
kemudian teknologi dasar otomotif 4 jam, kemudian pekerjaan dasar teknik otomotif 5 jam per minggunya di kelas 10, jadi selesai di kelas 10. Kemudian untuk C3-nya, nah, ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan, itu ada 8 jam di kelas 11, 9 jam di kelas 12. Pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, itu ada 8 jam di kelas 11, kemudian 8 jam di kelas 12. Kemudian pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ada 8 jam di kelas 11, kemudian 8 jam di kelas 12. Produk kreatif dan kewirausahaan sama dengan kompetensi keahlian yang lain tadi, ada 7 jam di kelas 11, kemudian 8 jam di kelas 12. Nah, itu sekilas gambaran terkait dengan struktur kurikulum yang ada di SMK Pelita Nusantara II Semarang. Nah, oleh karena pada saat ini kita masih masa pandemi COVID-19, maka proses pembelajaran dilakukan secara daring sampai menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Jadi selama masih pandemi, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring, belum diperbolehkan secara tatap muka. Sehingga nanti proses PBM-nya itu menggunakan teknik PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bisa nanti menggunakan Google Classroom atau Google Meet, atau menggunakan teknik Zoom Meeting. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah dengan kondisi keterbatasan ini, jangan sampai mempengaruhi semangat kita. Ya. Jangan sampai mempengaruhi semangat kita, sehingga tujuan kita sukses di masa depan itu gagal karena kesemangatan kita yang tidak maksimal, gitu. Kendur. Nah, itu jangan sampai. Oleh karena itu ya, pesan saya pada kali ini, walaupun dengan kondisi keterbatasan, ya, proses pembelajaran menggunakan daring, pembelajaran jarak jauh, akan tetapi tidak mengurangi makna dari proses pembelajaran itu, sehingga walaupun dengan keterbatasan yang ada, akan tetapi kita akan memperoleh pembelajaran yang bermakna. Nah, demikian adik-adik sekalian, sedikit gambaran terkait dengan struktur kurikulum. Semoga kita selalu dilimpahkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, terhindar dari wabah COVID-19. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi.